Oke, halo, selamat siang teman-teman semua dan selamat datang di webinar Kontak Talk Series 1.0. Nah, jadi teman-teman, selamat datang. Sekali lagi aku ucapkan di webinar perdana Kontak yang akan membahas topik seputar how to make service excellence for customer. Senang sekali ya kita sama-sama bisa berkumpul walaupun masih secara virtual di webinar di webinar pada hari ini. Tapi harapannya semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan juga semangat ya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai webinarnya akan lebih seru lagi kalau misalkan kita saling berkenalan nih. Jadi teman-teman, perkenalkan aku Anissa dari tim Kontak yang hari ini akan membawakan acara webinar dari awal hingga akhir. Oke, nah akan lebih seru lagi kalau misalkan dari teman-teman juga berkenalan nih. Jadi tadi aku juga sudah disapa ya oleh rekanku Mutia di kolom chat. Jadi silakan teman-teman untuk memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama, lalu juga nama company dan juga kota domisili teman-teman. Sehingga nantinya kita bisa nih untuk menyapa teman-teman selama webinar berlangsung. Oke, boleh di next. Nah, sebelumnya aku akan menyampaikan beberapa agenda terkait dengan webinar kita pada hari ini. Jadi nanti setelah opening ini, aku akan menyampaikan informasi terkait dengan Mekari Conference. Nah, setelahnya kita akan langsung ke sesi presentasi dari Pak Anto Daryanto. Nah, nantinya Pak Anto akan membawakan sesi terkait dengan bagaimana sih caranya kita bisa membuat pelayanan prima ya, khususnya untuk customer di bisnis teman-teman masing-masing. Nah, lalu nanti akan dilanjutkan juga oleh sesi presentasi dari Ko Jonathan dari tim Mekari Kontak yang akan membahas seputar chatbot untuk memaksimalkan service excellence. Nah, selanjutnya nanti aku akan menyampaikan juga beberapa informasi terkait dengan intermezzo, terkait dengan info-info seperti training ataupun informasi lainnya dari Mekari di sesi intermezzo. Nah, setelahnya yang menarik adalah di sesi webinar ini, kita akan ada sesi interaktif Q&A session. Jadi teman-teman nanti bisa nih untuk bertanya seputar topik kita pada hari ini di sesi interaktif Q&A. Nah, selanjutnya nanti di akhir acara kita akan closing dan juga feedback session. Boleh di next? Oke, tadi aku sempat menyinggung tentang Mekari Conference. Nah, teman-teman di sini sudah adakah yang mendaftar atau bahkan sudah membeli tiket Mekari Conference 2022? Nah, mungkin bagi yang belum, aku akan menginfokan nih teman-teman. Jadi, Mekari Conference merupakan acara konferensi tahunan dari Mekari, yang mana nantinya kita akan dipertemukan nih oleh praktisi dan juga para pengusaha lainnya di berbagai bidang bisnis. Nah, pada tahun ini Mekari Conference akan membawakan topik seputar digital transformation. Jadi bagaimana sih perubahan digital yang ada dan apa dampaknya untuk perkembangan bisnis di berbagai lini. Nah, teman-teman yang menariknya adalah pada tahun ini Mekari Conference akan diadakan secara offline, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022. Boleh di next? Oke, mungkin teman-teman juga masih ada ya yang belum aware nih dengan Mekari Conference. Nah, aku akan memutarkan satu video kilas balik dari Mekari Conference di tahun 2019. Boleh silakan di play videonya. Salah satu yang kita hadapi saat ini adalah dunia bisnis ini semakin tidak menentu, cepat berubah, kemudian tidak pasti. Kami ingin mencoba memberikan inspirasi, edukasi, dan berharap Bapak Ibu di sini bukan saja bisa mengambil langkah pertamanya setelah event ini, tapi bisa mengambil langkah pertamanya di event ini. Itulah tujuan diadakannya Mekari Conference.
Saya pikir teknologi, baik itu untuk bisnis kecil maupun bisnis besar, itu sangat penting. Dan itu nggak bisa terjadi kalau nggak ada teknologi. Jadi teknologi pada saat ini udah nggak bisa enggak, sudah merupakan bagian dari hidup kita. Event seperti ini memang harus mass dan masif seperti ini. Datang ke event ini saya belajar, satu, kedua saya bernetworking, berkolaborasi, ketemu teman-teman kolaborator yang baru. Apa Oke, teman-teman, itu tadi dia video terkait dengan kilas balik dari Mekari Conference di tahun 2019 lalu. Nah, jika teman-teman tertarik nih untuk hadir dan juga berpartisipasi pada acara Mekari Conference 2022, silakan bagi teman-teman yang juga sudah menggunakan produk Mekari atau mungkin Mekari Kontak, teman-teman bisa nih untuk mendapatkan promo khusus, yaitu potongan harga menjadi Rp275.000. Nah, teman-teman silakan untuk bisa memesan tiketnya di bit.ly/mekariconference-studi. Nanti teman-teman akan diarahkan nih ke halaman yang dimana teman-teman bisa memilih macam-macam tiket yang tersedia untuk mengikuti Mekari Conference 2022. Silakan di-book ya teman-teman tiketnya, kami tunggu. Boleh di next? Oke, sebelum kita mulai, aku akan menyampaikan juga nih teman-teman, karena ini juga mungkin webinar perdana ya untuk teman-teman kontak. Jadi harapannya ke depannya pun juga webinar ini akan bisa kita laksanakan secara rutin. Nah, nantinya di webinar ini kita akan coba ya untuk sharing terkait dengan permasalahan dalam bisnis dan juga bagaimana untuk kita memaksimalkan bisnis teman-teman. Nantinya tentunya di webinar ini kita juga akan mengundang beberapa praktisi yang tentunya sudah ahli dan juga berpengalaman pada topik-topik yang akan kita angkat nanti. Oke, boleh di next. Nah, sebelumnya aku ingin menyampaikan juga bahwa setiap webinar kita selalu menyediakan feedback form. Nah, kegunaannya adalah semoga di setiap webinarnya teman-teman bisa nih untuk menyampaikan saran ataupun masukan agar webinar kontak akan semakin lebih baik lagi ke depannya. Nah, aku mohon untuk teman-teman menyampaikan feedback form dan juga menjadi syarat kehadiran ya, daftar kehadiran dengan mengisikan pada feedback form kami di bit.ly/kontaktalk-fb1. Atau nanti rekanku Mutia juga akan bantu share linknya di kolom chat. Jadi teman-teman bisa lebih mudah lagi untuk langsung klik linknya. Boleh di next? Nah, tadi aku sempat menyinggung kalau selama webinar berlangsung, teman-teman bisa nih untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, caranya seperti apa sih? Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi tab Q&A yang tersedia di Zoom, lalu setelahnya teman-teman bisa untuk mengetikkan atau memasukkan pertanyaannya di sana. Jadi mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan di kolom chat karena khawatir nanti dari tim kontak tidak bisa membacanya. Jadi silakan teman-teman jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di tab Q&A dan nantinya akan kita bahas secara live bersama speaker kita di sesi interaktif Q&A. Boleh di next? Oke, kita sudah sampai di sesi keynote speaker kita yang pertama. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku mau undang Pak Anto untuk menyalakan mikrofon dan juga kameranya. Oke, halo, selamat siang Pak Anto. Halo, selamat siang. Oke, gimana Pak kabarnya hari ini? Baik, udah Baik kenyang nih ya. kebetulan. Oke, udah nggak sabar juga ya Pak untuk sharing sama teman-teman semua nih terkait topik kita pada hari ini. Oke, jadi Pak, memang kan kalau topik seputar gimana ya cara kita untuk memaksimalkan bisnis itu juga tidak terlepas dari kepuasan pelanggan ya, seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Anto bisa sharing nih sebenarnya gimana sih cara kita untuk memaksimalkan bisnis dengan dengan fokus kepada how to make service excellence lah gitu untuk customer. Oke, boleh dimulai ya Pak Anto, silakan sharingnya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Selamat datang teman-teman yang hadir di webinar Kontak Talk Series ini yang diselenggarakan oleh Mekari Kontak. Kebetulan ini saya juga praktisi dari IT, jadi background saya kebetulan IT, dan ada salah satu dari yang menjadi tanggung jawab saya itu merupakan
bagaimana bisa mensupport customer care, customer service kami untuk bisa tetap membuat customer itu happy. Jadi service excellence-nya untuk customer itu selalu diprioritaskan. Background saya kebetulan tadi saya sudah sampaikan ada dari IT, dan perusahaan tempat saya kerja itu merupakan perusahaan yang melayani internet dan TV. Jadi orang-orangnya atau pelanggannya itu juga kebetulan sudah melek dengan internet, dan wah, kalau bisa dibilang itu sangat demanding. Oke, saya akan sharing pengalaman saya sebagai praktisi yang banyak mensupport customer service, customer care dalam hal ini. Ada beberapa hal sih nanti yang akan saya sampaikan. Jadi mulai dari sedikit teori lah, teori apa itu ke service excellence, dan nanti gimana caranya supaya bisa mendapatkan si customer itu puas. Karena ujung-ujungnya adalah customer tetap jadi pelanggan kita, jadi dia akan tetap menggunakan layanan kita, dan kalau bisa juga banyak customer yang akan jadi pelanggan kita. Jadi ada dua hal di sini ya, jadi pelanggan yang akan tetap jadi pelanggan kita dan terus menambah pelanggan. Oke, setelah itu baru saya akan coba share mengenai apa yang kita lakukan, terutama karena ini berhubungan dengan digital, jadi bagaimana cara yang kita untuk bisa quote unquote memanjakan customer. Nanti kita coba share detailnya. Oke, saya akan mulai share screen. Oke, untuk lihat presentasi saya. Oke. Oke, harusnya sekarang udah kelihatan ya. Oke, ini sesuai dengan judulnya, bagaimana cara kita untuk tetap memberikan service yang baik untuk customer. Oke, service excellence itu kita definisikan di sini adalah happy customer is important. Ini sebenarnya tujuan utama kita. Jadi customer itu selalu happy dan selalu menggunakan layanan kita. Tapi di sisi lain, unsatisfied customer itu juga penting. Jadi nggak cuma customer happy juga, kita juga mengharapkan orang-orang itu memberikan feedback. Jadi unsatisfied itu lebih ke arah feedback yang diberikan yang ya otomatis tujuannya adalah untuk memperbaiki layanan kita. Oke, apa yang menjadi sukses faktor di sini? Yang paling penting terutama dalam hal ini adalah kita harus tahu layanan kita itu seperti apa. Saya kira ini basic ya. Jadi kalau kita memberikan layanan kepada pelanggan, ya kita harus pasti tahu ya, layanan itu pasti dibutuhkan oleh pelanggan kita dan pasti mereka akan selalu pakai. Selanjutnya, kita tahu layanan itu bagus dan kita juga harus tahu bagaimana caranya kita bisa mendeliver. Jadi misalnya dalam hal ini di kita layanan internet. Kita tahu, wah internet kita itu konfigurasinya sudah siap, semuanya udah bagus, bandwidth-nya udah tinggi, tapi bagaimana cara kita memberikan layanan itu ke pelanggan? Nah, ini yang harus kita jaga. Gimana caranya, misalnya kalau kita pakai kabel, kabelnya harus dijaga, dan kalau kita menyediakan perangkat, perangkatnya harus berkualitas di pelanggan, di sisi pelanggan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kita harus tahu bagaimana customer kita. Ini yang agak tricky, karena kadang kita udah tahu layanan kita tahu caranya mendeliver, tapi ternyata kita tuh nggak pernah tahu customer kita tuh sebenarnya seperti apa sih. Apakah mereka hanya cukup melihat internet aja, atau mereka hanya pengen lihat TV aja, atau bahkan mereka cuma mau main game aja, dan umurnya berapa, lokasinya di mana, apa yang pasti sih gender ya, laki atau wanita. Model-model seperti itu profiling. Itu juga salah satu jadi bagian yang akan menjadikan kita bisa memberikan layanan yang baik ke customer. Selain itu, kita juga harus, ini semua saya harus pakai harus ya, karena dari pengalaman kalau ini nggak jalan, isinya semua cuman komplain di Twitter atau di Instagram. Kita harus fast respon. Jadi begitu pelanggan nanya, kita harus cepat jawab.
Begitu pelanggan minta ini, kita harus cepat berikan. Nah, nggak cuma cepat, tapi jawabannya itu harus benar. Kita kan semua tahu ya, netizen Indonesia itu seperti apa. Salah dikit aja deh, salah kata aja deh, udah deh, berderet-deret deh itu. Timeline di Twitter atau timeline di Instagram. Nah, ini juga nggak bisa kita jalanin sekali semuanya beres. Kita terus ada iterasi, kita harus terus melihat feedback dari pelanggan, terus kita coba analisa, nanti akan ada bagian seperti itu. Yang salah satu penting untuk menjadikan ini kita bisa memberikan servis yang baik ke pelanggan itu adalah tools atau aplikasi yang menunjang. Ini yang cukup tricky juga, karena kalau dilihat dari internet atau banyak vendor bilang ini bagus, Anda bisa ngapain aja, nih pelanggan Anda tahu semuanya. Semua itu nggak ada yang jelek, semua itu bagus. Tapi yang jadi masalah adalah kita nggak mungkin bisa pakai semua. Nah, kita harus pilih-pilih. Masalahnya kalau kita pilih-pilih, kapan kita akan pakai? Nah, ini juga benar-benar harus diperhatikan, terutama di bagian IT, yang untuk menentukan solusi apa sih yang tepat untuk customer care, untuk support customer care, terutama di era digital ini. Ini kadang juga vendor dapat feedback dari kita, dari usernya, dan mereka terus memperbaiki layanan mereka, solusi mereka. Jadi kita juga bisa lebih memperbaiki kalau misalnya butuh sesuatu, solusinya apa, kadang vendor juga udah bisa lihat, udah bisa menyediakan. Nah, dari semua itu, yang paling penting adalah yang terakhir. Nggak ada gunanya kalau kita tahu layanan kita tahu bagaimana cara deliver, kita tahu customer kita punya tools yang luar biasa hebat, tapi kita tidak ada improvement. Ini yang paling penting. Jadi, mulai dari inisiatif, kalau lihat dari yang kanan kiri atas, kita mulai dari inisiatif, terus dari inisiatif itu kita jalankan dan kita mendapatkan feedback. Nah, feedback ini penting. Makanya tadi saya bilang, unsatisfied customer itu juga penting untuk kita. Karena dengan itu kita bisa kita bisa mengevaluasi apa sih yang terjadi sebenarnya di lapangan, apa yang terjadi di pelanggan, apa yang terjadi di misalnya dalam keluarga pelanggan itu sebenarnya mereka tuh maunya apa sih? Setelah itu kita lakukan analisa. Dari hasil analisa itu kita melakukan perbaikan. Dari perbaikan, ya kita nggak boleh berhenti. Dari perbaikan kita harus dapatkan satu inisiatif baru, dan ini terus jadi semacam jadi looping. Jadi kita akan terus berputar. Tujuannya cuma satu, service excellent untuk customer. Yang paling penting adalah never fail to improve. Kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki. Saya mau share sedikit mengenai apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat dari perjalanan sejarah ya quote-unquote sejarah, mungkin belum terlalu lama, tapi customer kita itu kita sediakan berbagai macam cara untuk bisa kasih feedback ke kami. Jadi mulai dari yang telepon, jadi telepon itu kita masih sediakan. Dulu memang hanya telepon aja, orang nggak bisa kontak yang lain selain telepon. Waktu itu kita juga mulai, dengan telepon kita juga ada improve dengan IVR, jadi orang bisa tekan 1 apabila Anda ingin informasi, tekan 2 apabila ingin tahu tagihan pelanggan. Dan juga kita dulu masih menyediakan SMS. Sekarang masih ada, tapi nggak ada yang pakai. Nah, kemudian ini mulai berubah. Trendingnya mulai berubah. Sejalan dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, semakin banyak juga pelanggan yang pakai WhatsApp, messaging. Salah satunya adalah contohnya WhatsApp. Messaging itu macam-macam. Dari Facebook juga bisa, ada Facebook Messenger, ada juga dari Instagram DM. Terus sosial media. Juga ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, gitu ya. Nah, ini kita mau nggak mau
harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Orang sekarang akan lebih gampang menghubungi kita dengan tekan di jari aja, tekan pakai jari kita. Pakai handphone atau pakai komputer pakai mouse ya. Nah, mereka udah nggak mau lagi nelpon. Cenderung orang akan sedikit-sedikit posting di Instagram, ini gimana sih layanannya, atau kalau itu komplain ya, saya mau dong upgrade bandwidth gitu. Nah, mau nggak mau kita harus melayani mereka. Awalnya kita agak kesulitan untuk ngikutin itu. Tapi karena tadi itu mau nggak mau harus jalan, maka kita beradaptasi, kita menyesuaikan dengan kondisi, dan akhirnya kalau dilihat ini kebetulan nilainya agak grafiknya real ya. Jadi apa yang kejadian di tempat kita itu di awal tahun 2 tahun lalu 2021 Januari, orang yang nelpon ke kita pakai telepon itu masih sekitar 60-an%. Sementara orang pakai digital, ya dulu kita cuma mulai dari Facebook dulu. Orang pakai Facebook itu nggak nyampe 40%. Perlahan-lahan dia mulai naik. Sampai ini kebetulan banget ini ya. Ini bukan karena ada seminar ini itu saya buat. Jadi bulan Juni kemarin itu tercapai satu crossing di mana orang lebih banyak kontak kita pakai digital. Apakah itu WhatsApp, apakah itu Facebook, Instagram, atau Twitter, bahkan TikTok. Jadi di sini kita akan melihat bahwa transformasi itu terjadi. Pelanggan kita, customer kita sekarang menggunakan fasilitas yang ada di hadapan mereka, di jempol mereka untuk kontak kita. Jadi mereka nggak mau lagi capek-capek cari telepon atau nelpon untuk menghubungi kita. Apakah itu untuk komplain atau cuma pengen tahu aja, Pak ada paket apa sih sekarang promonya gitu. Itu terjadi. Nah, ini akan kita harapkan naik terus sesuai dengan tren yang ada. Dan otomatis ya aplikasi kita akan menyesuaikan. Karena saya nggak tahu nanti sekarang TikTok udah mulai dipakai untuk komplain, untuk cari informasi ke pelanggan kita. Mungkin nanti ada aplikasi baru lagi yang belum ada, dan kita juga harus menyesuaikan seperti itu. Kita lanjutkan. Ini dari statistik, setiap hari dalam sebulan itu yang paling aktif digunakan untuk messaging-nya adalah WhatsApp. Kalau dilihat itu ada 2 miliar orang pakai WhatsApp setiap bulannya. Jadi ini benar-benar orangnya yang pakai WhatsApp. Nah, setelah itu baru yang lainnya. WeChat, Facebook Messenger, QQ juga besar, tapi itu lebih di daerah Cina sana. Yang lebih menariknya lagi ini statistik dari tahun 2021, Indonesia itu menempati ranking ketiga untuk user yang menggunakan WhatsApp. Jadi kalau dilihat di situ ada 112 juta user yang menggunakan WhatsApp. Ini kira-kira di atas hampir 50% dari jumlah penduduk di Indonesia. Bisa dibayangkan itu ya. Setengah dari penduduk Indonesia yang 250-an juta itu menggunakan WhatsApp. Emang kalau kita lihat di atasnya di India atau Brasil memang lebih banyak. Tapi kita lihat di Amerika itu penduduknya kira-kira sama dengan kita. Tapi mereka lebih sedikit menggunakan WhatsApp. Juga di negara-negara lain. Nah, tadi ada satu bagian yang dari yang saya sampaikan yang merupakan bagian dari yang untuk yang menjadikan kita bisa sukses. Nah, ini adalah tools yang kita gunakan. Awalnya saya flashback sedikit. Waktu pertama kali pelanggan mulai komplain lewat Facebook, mulai nanya-nanya lewat pakai Facebook, itu kita buka Windows-nya Facebook. Agent kita bales lewat komputer yang lewat Facebook. Oke, bisa dihandle. Tapi makin lama makin banyak. Satu, karena Facebook itu kan cuma satu, jadi satu orang cuma bisa satu komputer. Kalaupun satu orang lain juga, agent lain juga buka komputer, mereka harus janjian. Saya balas yang ini ya, saya balas yang itu ya. Gitu. Nah,
Itu baru Facebook. Setelah itu muncul WhatsApp. Kita harus bagi lagi. Jadi dulu ada WhatsApp web, nah mungkin sekarang juga masih dipakai, tapi itu terbatas hanya bisa satu orang yang login. Akhirnya satu orang pakai handphone, satu orang pakai WhatsApp web. Nah, nggak berhenti di situ aja. Toolsnya, aplikasinya yang dipakai untuk inbound customer di kita itu bertambah terus. Ada Instagram, ada Twitter. Terus terang kita kewalahan awalnya. Itu apalagi kalau ada di kita kan kebetulan layanannya pakai fiber optik. Kalau fibernya keputus karena kena ketabrak truk misalnya, itu ada puluhan orang yang akan terdampak. Nah, itu rame-rame mereka akan komplain. Mereka udah komplain di Facebook, mereka komplain di Twitter, orangnya sih sama. Tapi agentnya kan beda-beda. Akhirnya mereka jawabin satu-satu. Bisa dibayangkan kan kerumitannya. Nah, itu nggak cuma di sini aja. Kita terus nyari solusi bagaimana sih caranya ini kita bisa handle. Akhirnya kita ketemu timnya kontak kita bicara, coba-coba beberapa kali diskusi, terus mereka punya solusi yang sepertinya ini cocok dengan kita. Jadi mereka punya solusinya itu omni channel. Di sini mereka semua ditaruh dalam satu website, dalam satu browser. Jadi agent kita nggak perlu lagi ganti aplikasi, ganti Windows, switch ke Windows lain. Semuanya ada di dalam satu tampilan. Ini kita bisa, si agent login satu orang, bisa menghandle Facebook, bisa menghandle WhatsApp, bisa menghandle Twitter, itu sekaligus. Jadi layanan kita ke pelanggan itu bisa jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat. Agent yang tadinya ada beberapa, kita mulai efisiensikan. Oke, satu agent kalian bisa ngehubungin yang hubungannya sama Messenger ya. Oke, misalnya WhatsApp. Oke, WhatsApp nanti dihandle sama agent A. Tapi agent A juga masih ada waktu nih. Oke, dia jalanin Facebook juga deh. Kalau udah Facebook dia yang jawab. Instagram juga sekalian. Terus kita bergerak seperti itu. Nah, salah satu, oke, itu gimana caranya kita menghandle customer. Tapi nggak cukup dari situ aja. Kita juga harus punya dashboard. Berapa sih yang sekarang kita lagi handle? Agent mana aja sih yang sekarang lagi sibuk? Agent mana sih yang ini semuanya sibuk atau semua agent lagi idle nggak ngapa-ngapain? Kita butuh dashboard. Nah, kebetulan di sini juga disediakan. Jadi kita bisa ngelihat dalam satu tampilan itu secara umum ada berapa sih message yang kita masuk, modelnya seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, semua bisa dilihat di sini. Nah, tapi right tools yang kita pakai sekarang masih harus perlu diimprove karena terus terang berdasarkan masukan-masukan dari pelanggan, berdasarkan masukan dari agent, akhirnya kita butuh ini, kita butuh itu yang belum disediakan. Tapi kita disupport sama kontak untuk memperbaiki, menambah fitur-fitur yang kita belum dapat. Dan nggak ada yang sempurna sih, terus terang aja. Jadi selalu tiap hari, tiap minggu itu kita diskusi, kita butuh ini ya, ini sudah bagus, tapi ini kita tambahin ya, mudah-mudahan seperti itu. Karena agent kita sekarang itu ngerasa, ini dibantu. Tapi kayaknya bisa lebih bagus deh. Nah, feedback seperti itu harus jalan terus. Makanya salah satu poin yang tadi adalah continuous improvement. Ini harus terus diperbaiki. Oke, next-nya, ini dari pengalaman, seperti tadi di Indonesia kan banyak yang pakai WhatsApp. Dan not surprisingly, kebetulan pelanggan-pelanggan kita itu banyak yang feedback menggunakan WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Ya emang itu secara statistik sih banyak orang yang pakai ya. Jadi mereka juga nggak mau repot, ngapain ganti aplikasi, ada di depan saya lagi chat sama teman saya chat sama keluarga saya, ini sekalian deh, ini ada saya mau chat untuk minta upgrade layanan. Nah, akhirnya kita mutusin, oke, kita fokus dulu di WhatsApp.
Kita perbaiki dulu, kita mulai di WhatsApp dan kita perbaiki sampai pelanggan itu puas. Kenapa kita pilih WhatsApp? Karena nih ada tiga komponen di situ yang benar-benar membuat pelanggan merasa oke, ini saya cukup nyaman dengan layanan yang pakai WhatsApp. Teksnya itu nggak cuman, kalau di SMS kita cuman baca teks aja, nggak bisa pakai apa-apa, cuman teks, plain teks. Tapi di WhatsApp kita bisa lebih enhance, lebih ada lebih berwarna-warni lah kalau bisa dibilang seperti itu. Juga dengan fitur chatbot dan ada API-nya. Oke. Dengan chatbot, nah di sini nih kita mulai. Awalnya semua agent menjawab pelanggan yang masuk. Nggak peduli dia nanya apa, kita jawab semuanya. Itu zaman pertama kali kita respon customer pakai WhatsApp. Akhirnya ada solusi dengan chatbot di WhatsApp yang sangat efisien. Kita pakai chatbot. Nah, chatbot ini automation, jadi modelnya adalah pelanggan dihandle sama mesin, sama sistem. Sistem itu akan menjawab sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, akhirnya yang nggak butuh interaksi dengan pelanggan, semua kita taruh chatbot. Pertanyaan-pertanyaan rutin yang sifatnya sederhana dan bisa dijawab langsung, kita taruh di WhatsApp. Misalnya, kalau saya mau lihat channelnya, list channel itu ada di mana sih? Gitu. Udah. Jadi begitu pelanggan masuk, nanti langsung dia pilih, saya mau lihat channel. Oke, lihat channel, dapat, selesai. Pelanggan juga nggak perlu nunggu-nunggu lama, ke agentnya lagi handle orang lain. Gitu. Langsung dia udah dapat jawabannya, dan udah selesai. Jadi satu pelanggan, selesai. Ada pelanggan lain datang, saya mau lihat dong tagihan saya berapa nih, dan saya harus bayar kapan. Cukup lihat WhatsApp, nanti udah disediakan menunya, dia akan ngelihat. Gitu selanjutnya. Jadi chatbot sangat membantu, sangat efisien untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Dan juga kita bisa mengotomatisasi fitur-fitur yang sifatnya kompleks. Kayak tadi, saya mau lihat pelanggan, saya mau lihat tagihan. Kalau di agent yang jawab, agent harus nanya dulu, oke, harus masukin ID pelanggan, saya lihat dulu, di sini tagihannya Bapak berapa gitu. Ini udah nggak perlu lagi. Langsung aja, karena kita udah tahu, ini pelanggan kita lewat nomor telepon atau lewat ID pelanggan yang tadi dimasukin, dia langsung kelihatan. Sebenarnya semua udah langsung kelihatan. Pelanggan Anda langganan internet 100 mega, tagihan Anda 250.000 harus dibayarkan sebelum tanggal 1, setiap tanggal 1. Oke, udah. Bahkan bisa lebih maju lagi, saya mau bayar sekarang deh. Tinggal diklik, selesai langsung. Kita udah bayar dengan BCA atau dengan kartu kredit. Itu yang kalau dikerjakan sama agent, itu mungkin bisa 3-4, bahkan sampai 5 menit. Ini cuma nggak nyampe semenit, semua selesai. Nah, reduce human agent itu juga sebenarnya dalam hal ini bukan artinya orangnya bisa dikurangi. Enggak. Orangnya tetap ada, karena kompleksitasnya di sisi back end, di sisi agent, itu mereka nggak hanya ngurusin WhatsApp. Ada Instagram lagi, ada orang tanya lewat Facebook. Apalagi kalau kita operasionalnya 24 jam, jadi kita harus mastiin jam berapa harus ada orangnya ada berapa. Nah, itu nanti tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, apa yang harus kita perhatikan kalau kita mau membuat chatbot? Nah, yang pasti kita harus mempersiapkan dengan baik. Jadi jangan cuman chatbotnya kita jawab 1, 3, 4, 5 gitu. Jangan pernah buat seperti itu. Collect dulu melalui customer care. Apa sih pelanggan itu yang tanya? Kalau dia telepon, kalau kita belum pakai WhatsApp misalnya ya, atau udah pakai WhatsApp, kita cek. Pelanggan itu nanya apa aja sih? Kita urutkan 1-10. Nah, 1-5 mungkin bisa langsung taruh di chatbot. Karena itu adalah kebanyakan secara umum yang ditanyakan pelanggan.
ada promo apa sih? Nah, itu bagian-bagian yang kita bisa taruh di chatbot. Dan usahakan simple dan pendek. Jadi, misalnya ada pernyataan atau penjelasan-penjelasan yang sifatnya, Bapak tolong lakukan ini, tolong lakukan ini, tolong lakukan ini. Itu usahakan jangan taruh di chatbot. Buat otomasi. Itu yang akan lebih efisien. Nah, tadi yang saya sampaikan rich text. Itu kalau kita lihat secara umum, kalau yang ada di layar itu biasanya ini yang namanya text based. Jadi ya teks biasalah, nggak ada macam-macamnya, nggak ada gambarnya, nggak ada warnanya. Gitu. Dan ini model yang kita pakai di tempat saya saat ini. Jadi ada beberapa perusahaan kita jadikan satu chatbot. Jadi pelanggan nanti tinggal pilih, oh saya ini langganan ini, langganan MNC Play, saya langganan internet, saya langganan Playbox. Gitu. Tinggal pilih, nanti tinggal masuk pertanyaan berikutnya, kita bisa nanti akan disapa dengan namanya. Nah ini juga bagian dari keindahannya pakai chatbot dan pakai WhatsApp. Kita bisa disapa dan selanjutnya kita bisa pilih apa aja yang kita mau. Beralih ke berikutnya, kita bisa memberikan grafik. Dan ada linknya juga. Jadi promo-promo itu bisa kita sebarkan lewat WhatsApp. Bahkan lebih maju lagi, kita bisa ngasih video. Sama punya misi untuk bisa menjadi juara dan kick off babak pertama sudah dimulai. Dulu nggak pernah kepikiran seperti itu, tapi sekarang terjadi. Ya, oke. Selanjutnya tadi WhatsApp sudah mensupport API. Sebenarnya sih nggak cuma WhatsApp ya, tapi ada beberapa bagian lain yang juga support API. Nah, API ini yang membuat segalanya mungkin. Mau apa aja kita bisa sediakan. Jadi bukan kita bisa mau apa aja. Apa yang pelanggan butuhkan, apa yang pelanggan lakukan setiap kali dia dulu nelpon, itu kita bisa sediakan. Kita mau lihat, kita mau beli paket, misalnya ini saya kok TV-nya kurang ya channelnya, saya mau channel movie dong, saya mau tambahin HBO. Dulu lewat telepon, sekarang bisa kita beli lewat WhatsApp. Lebih dari itu, kita mau bayar tagihan bisa, kita mau cek tagihan, kita mau nambah channel seperti tadi saya sampaikan, kita mau kirim teknisi, misalnya ini kayaknya mati total deh. Modem saya kan harus digantikan. Ya udahlah, kirim teknisi lah, semuanya lewat WhatsApp. Otomatis nanti di back end kita, di sistem akan bikin urutan-urutan detail prosesnya. Nanti dijadwalkan teknisi akan datang jam berapa, kapan, namanya siapa, statusnya seperti apa. Nanti mereka akan datang, bahkan si pelanggan itu udah nggak perlu lagi nelpon. Dia juga akan ngasih tahu, 10 menit lagi teknisi akan sampai di rumah ya. Kita bisa cek paket kita tuh apa, upgrade bandwidth kita. Wah, ini 50 nggak cukup deh. Udah langsung aja, bisa anytime kan, 24 jam. Kita bisa pakai WhatsApp untuk nambah bandwidth-nya supaya misalnya ini ada 4K ini TV yang harus streaming lewat internet, jadi harus ditambah bandwidth-nya. Langsung aja seperti itu. Jadi kalau dilihat semua kebutuhan customer itu bisa dilakukan lewat jari kita sendiri. Ini hampir menutup presentasi saya. Di sini nanti saya akan kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan. Jadi pelanggan yang pasti tidak akan pernah puas. Tapi kita bisa memberikan layanan yang baik selama kita tahu kebutuhan pelanggan, selama kita tahu tools yang kita punya apa, atau aplikasi yang kita punya apa untuk mensupport mereka. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah jangan pernah fail untuk melakukan perbaikan. Demikian presentasi saya mengenai customer satisfaction. Terima kasih. Oke.
Terima kasih banyak ya Pak Anto untuk presentasinya. Tadi juga kita sudah sama-sama melihat ya teman-teman gimana sih sebetulnya pentingnya gitu ya dari kita mau mengedepankan service excellence untuk customer kita gitu. Nah tadi juga Pak Anto juga sudah memberikan beberapa contohnya dan tadi juga fokus di WhatsApp juga ya Pak Anto. Gitu. Nah mungkin Pak Anto nanti kita akan bertemu lagi di sesi interaktif Q&A. Nah, ini sembari kita menunggu ke sesi interaktif Q&A, mungkin boleh dicoba cek juga ya, Pak Anto, di kolom tab Q&A, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, gitu. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas lagi di sesi interaktif Q&A. Terima kasih, Pak Anto. Sampai bertemu nanti. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi dia presentasi dari Pak Anto mengenai how to make service excellence for customer. Nah, nanti kita akan bertemu lagi nih dengan Pak Anto di sesi interaktif Q&A. Jadi teman-teman mungkin yang baru bergabung juga, aku ucapkan selamat datang dan jika teman-teman ada pertanyaan nih terkait dengan topik pada hari ini, silakan teman-teman sampaikan di tab Q&A. Jadi mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan di kolom chat karena khawatirnya nanti dari tim kontak tidak bisa untuk membacanya. Oke, boleh kita next? Oke, nah sebelum kita lanjut ke presentasi dari keynote speaker kita yang kedua, yaitu dari Ko Jonathan, aku akan menyampaikan lagi nih terkait dengan teknis menyampaikan pertanyaan. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman lihat di menu Zoom teman-teman, itu ada tab Q&A. Nah, silakan untuk sampaikan atau drop pertanyaan teman-teman di sana, dan juga teman-teman bisa nih untuk upvote atau like pertanyaan yang lain yang sekiranya menarik nih atau relevan yang untuk kita bahas secara live nanti di sesi interaktif Q&A. Oke, boleh di next. Nah, aku juga ingin menyampaikan, teman-teman, mohon untuk menyampaikan feedback terkait dengan webinar kontak pada hari ini. Semoga dengan begitu webinar kontak akan semakin baik ke depannya. Nah, teman-teman juga mungkin tadi ada yang bertanya tentang daftar kehadiran, juga silakan mengisikan feedback form untuk nantinya kami bisa mengirimkan e-sertifikat beserta rekaman webinar pada hari ini. Nah, silakan teman-teman isikan di bit.ly/kontaktalk-fd1. Boleh di next? Oke, kita akan langsung masuk nih ke sesi kedua, yaitu presentasi dari Ko Jonathan yang akan lebih membawakan tentang chatbot yang tadi juga sempat disebut oleh Pak Anto ya. Sebelumnya aku ingin mengundang Ko Jonathan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Oke, halo Ko Jonathan. Ya. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore Ko. Gimana kabarnya Ko hari ini? Baik kabarnya. Baik ya, oke. Oke Ko, mungkin tadi kan dari Pak Anto udah menjelaskan nih dari sharing knowledge-nya ya tentang urgensi dari kenapa kita penting nih untuk memberikan service excellence ke customer. Nah, tadi Pak Anto juga udah sempat mention tools apa aja sih yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin dari Ko Jonathan bisa nih untuk sharing lebih lanjut dari chatbot yang ditawarkan oleh Makari Kontak. Boleh Ko, silakan dimulai. Ya, thank you Anissa. Jadi salam kenal teman-teman semuanya. Saya Jonathan dari Senior Consultant di Kontak. Dan saya memiliki kesempatan untuk bekerjasama dengan beberapa perusahaan. Bahkan beberapa saya juga ada seperti yang join di webinar hari ini. Dan saya juga sempat waktu itu sama Pak Anto diskusi terkait dengan implementasi MNC di Kontak. Dan saya mau sharing sedikit hari ini bagaimana biasanya perusahaan-perusahaan itu bisa menggunakan chatbot ini dan memberikan sedikit gambaran juga buat teman-teman semua di sini. Kira-kira chatbot ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja, terutama untuk bisa improve gitu ya, customer service, customer journey, customer experience yang bisa kita berikan ke customer kita gitu. Nah, jadi yang menentukan apakah seorang customer itu akan stay dengan suatu brand, akan menentukan apakah suatu customer itu akan beli dengan suatu brand. Tadi mungkin juga Pak Anto sudah sempat sharing gitu ya, bagaimana ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dari seorang customer, dan salah satunya tadi adalah fast response gitu kan. Mungkin teman-teman juga di sini sudah menyadari bagaimana pentingnya fast response itu dan sudah berusaha untuk meningkatkan fast response-nya dengan tadi menggunakan sistem seperti kontak yang bisa multi-admin, gitu kan, menggunakan WhatsApp yang di-handle oleh banyak orang, dan seterusnya. Nah,
salah satu cara lain untuk kita bisa meningkatkan fast response kita dengan jawaban yang juga benar adalah dengan menggunakan chatbot, gitu kan. Nah, tapi sampai di titik apa sih sebenarnya kita bisa pakai chatbot ini? Nah, penggunaan chatbot itu sebenarnya bisa dipakai nggak cuma di bidang after sales atau customer care, gitu, tapi sebenarnya bisa dipakai di seluruh proses bisnis kita. Gitu. Jadi mulai dari pre-sales, gitu ya, sampai orangnya belanja, sales, gitu kan, sampai dengan customer care. Nah, tadi juga Pak Anto sempat singgung gitu kan bagaimana possibility itu gede banget di WhatsApp API ini dan menggunakan chatbot ini. Sampai tadi orang mau beli paket pun ya di tahap purchase itu bisa gitu kan. Kalau orang ada yang mau komplain itu bisa di-handle juga menggunakan chatbot ya kan di tahap customer care. Ataupun orang-orang yang mau nanya terkait dengan produk atau jasa kita bisa apa aja apa tentang produk kita lebih detail itu di tahap pre-sales bisa dilayani dengan chatbot gitu. Nah, jadi hari ini saya akan berikan sedikit contoh ya, sharing-sharing bagaimana kita bisa manfaatkan chatbot ini untuk di tiap tahapan atau proses bisnis ini. Nah, kita mulai dengan pertama pre-sales dulu gitu. Jadi chatbot itu bisa dipakai terutama untuk case-case misalnya kalau teman-teman punya banyak cabang, punya banyak toko, punya lokasi toko yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, kita bisa menggunakan chatbot ini untuk memberikan informasi terkait dengan cabang ataupun toko yang kita punya. Jadi contohnya seperti ini, customer tinggal input aja gitu, location mereka saat itu gitu ya di WhatsApp. Nah kemudian nanti botnya ini akan mencarikan, oh based on lokasi kamu saat ini, kita punya toko atau cabang atau lokasi terdekat dengan kamu tuh di sini loh. Gitu. Jadi customer-nya itu bisa tahu, oh di daerah-daerahku ini ada toko A, ada toko B yang bisa mereka datangi, yang bisa mereka ajak ngobrol juga gitu. Jadi kalau misalnya mereka pilih gitu kan, oh aku mau ke cabang A gitu via chatbot, maka nanti chatbotnya akan direct chat itu ke agent yang memang di-handle di cabang atau di toko tersebut misalnya. Jadi dengan menggunakan chatbot ini, experience yang mereka alami, ya mereka dalam tanda kutip customer alami itu menjadi lebih lancar, lebih smooth gitu. Dan tadi mereka bisa dapat informasi dengan lebih cepat gitu kan. Instead of googling lokasi customer, lokasi toko, mereka tinggal input lokasi mereka saat itu juga via WhatsApp dan chatbot akan langsung carikan lokasinya di mana. Ini salah satu contohnya gitu ya penggunaan chatbot. Lainnya adalah untuk reservasi gitu misalnya ataupun kalau misalnya di bidang retail bisa dipakai buat order juga gitu. Jadi kalau misalnya kita menerima order atau menerima reservasi, biasanya kan pasti ada informasi-informasi yang ditanyakan gitu ya oleh suatu bisnis ke customer-nya. Nah, jadi daripada agent-nya ngetikin satu persatu gitu kan informasi yang mau ditanyakan atau yang diperlukan untuk memproses si customer tersebut, botnya yang bisa langsung berikan informasinya gitu. Contohnya di sini si customer ketik satu, maka langsung botnya kirim ini. Nah, ini informasi yang perlu kamu lengkapi supaya bisnis ini bisa memproses bookingan kamu, reservasi kamu atau order kamu. Jadi dengan begitu si customer-nya juga gitu ya, waktu dia mungkin ada customer sudah ready mau pesen, customer yang ready sudah mau order, reservasi. Ya, waktu mereka nanya, oke, aku mau reservasi gitu. Mereka nggak nunggu dulu agentnya buat balesin lagi harus siapin apa. Tapi sudah chatbotnya langsung kirimin, oke siapin ini. Dan si customer langsung dapat informasi cepat gitu kan. Oh, oke aku siapin ini, dan mereka bisa langsung nyiapin dengan cepat. Tanpa harus ditunda-tunda lagi nunggu informasi apa yang harus disiapin. Gitu. Jadi dengan bantuan chatbot seperti ini, customer sudah dapat informasi yang tepat dan cepat lebih mudah gitu ya, dan memperpendek tadi kan proses penjualannya juga. Itu di tahapan pre-sales. Atau kalau tadi pembelian bisa beli order gitu ya, ataupun kalau mulai katalog produknya, mau tanya harganya, itu juga bisa langsung chatbotnya berikan. Tentunya informasi yang diberikan oleh chatbot ini adalah informasi yang dimiliki oleh suatu bisnis. Akhirnya tadi informasi terkait dengan produknya ataupun dari lokasi tokonya itu kan yang punya bisnisnya gitu kan. Tentunya jadi waktu kita mendevelop atau kita mengembangkan chatbot ini pasti ada komunikasi antara tim kontak dengan perusahaan atau dengan bisnis terkait dengan informasi-informasi tersebut. Atau contohnya seperti ini gitu ya, ada katalog produk, kita bisa kirimkan gambar, PDF gitu kan, video. Nah itu juga yang provide ada dari si bisnis. Jadi dengan begitu informasi yang diberikan oleh chatbotnya ke customer adalah informasi yang memang benar akurat gitu kan, yang didesain oleh chatbot, didesain oleh suatu bisnis. Nanti di akhir presentasi ini saya juga akan tunjukin sedikit tentang dashboard chatbot ini dan bagaimana suatu bisnis bisa
mengubah konten atau informasi yang ingin mereka sampaikan ke customer-customernya. Nah, di tahap customer care, selain dari untuk handle complaints gitu ya, ataupun untuk menyediakan informasi lebih lanjut terkait dengan penggunaan suatu produk atau suatu jasa gitu ya, bisa juga kita gunakan integrasi API gitu untuk informasi yang lebih detail. Contohnya di sini kalau ada customer yang tanya gitu kan ke perusahaan logistik, contohnya barangku di mana ya gitu, lokasinya sudah sampai mana, itu adalah satu topik yang paling banyak ditemui, terutama untuk di perusahaan logistik gitu kan. Customer pasti sering banget nanya itu. Dan proses itu bisa disingkat, proses itu bisa dipercepat, proses itu bisa di automate gitu ya dengan menggunakan chatbot API ini. Jadi kalau dulu agentnya sibuk ngecekin gitu ya, oh nomor resi ini di mana sih, nomor resi ini di mana sih, dan harus balesin customer ya, sekarang udah tinggal chatbot gitu yang jawabin itu. Customer tinggal input nomor resinya aja, udah langsung chatbotnya yang jawabin. Nah tentunya ini ada teknisnya, ada integrasi gitu ya antara sistem chatbot di kontak dan internal client yang biasanya kita lakukan integrasi menggunakan API. Secara proses, biasanya kami dari tim kontak cuma butuh dokumentasi API dari suatu bisnis, dan nanti kita yang akan kembangkan chatbotnya untuk bisa diintegrasikan dengan sistem klien tersebut. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh ya teman-teman semuanya, bagaimana sebenarnya chatbot ini bisa dimanfaatkan di berbagai macam tahapan bisnis di keseluruhan prosesnya. Gitu. Dan ini saya memberikan beberapa contoh dari beberapa industri tadi, ya, dari yang jasa, ada yang produk, ada yang retail, ada yang transportasi. Tapi sebenarnya ini nggak menutup kemungkinan untuk semua bidang atau industri gitu, karena pada akhirnya proses bisnis ya itu esensinya seperti itu, dan itu yang kita coba bantu dengan menggunakan chatbot. Nah, bagaimana dampaknya sebenarnya penggunaan chatbot ini untuk suatu bisnis gitu ya? Jadi contohnya ini ada satu klien yang mereka pakai chatbot ini juga untuk tadi mengarahkan atau menjawab dengan lebih cepat, atau untuk screening gitu, untuk chat-chat pertama yang datang dari customer. Gitu. Contohnya di sini di Deko Rumah, kalau misalnya ada yang chat ke nomor WhatsApp mereka, akan ditanya gitu, mau konsultasi kah, atau mau dapat informasi terkait dengan produk-produk atau produk-produk mereka gitu. Jadi si customer bisa langsung pilih, oh aku mau konsultasi nih, ya udah langsung diarahkan ke agent. Oh aku mau tahu informasi produk-produkku dulu, gitu. Informasi produk-produk yang disediakan sama Deko Rumah nih. Dia tinggal ketik 2 atau 3 atau 4, maka langsung dapat informasinya. Dan data ini sangat membantu, karena dulu Deko Rumah memanfaatkan channel email untuk informasi seperti ini dan nggak pakai chatbot, dan itu ternyata berbeda jauh. Gitu. Saat mereka pindah ke WhatsApp, mereka lebih meningkatkan conversion dari klien-klien mereka juga, dan lebih mudah juga untuk merespons ke customer-customernya. Nah, nggak cuma di Deko Rumah, tapi di Hino mereka pakai ini untuk ticketing. Ya, jadi chatbot ini nggak cuma sekedar untuk tadi menyediakan informasi yang sering ditanya atau FAQ ya, frequently asked questions, tapi bisa juga untuk ngecek status gitu. Contohnya di sini kalau ada komplain gitu ya ke Hino misalnya, terus kemudian si customer mau cek status komplainnya sudah sampai mana, tahapan apa, itu bisa pakai chatbot juga yang ngecekin. Kembali lagi ini juga ada integrasi antara chatbot yang kontak sediakan dengan sistemnya Hino. Jadi kontak bisa ngecekin, oh di sistem ticketingnya Hino yang menggunakan kontak itu sudah sampai tahap mana prosesnya. Jadi customer-nya juga bisa tahu, dan mereka tahu gitu bahwa memang keluhan mereka atau problem mereka itu dilayani gitu. Dan akhirnya ini yang menyebabkan customer satisfaction dari pelanggan-pelanggan Hino itu jadi jauh meningkat dibandingkan sebelumnya nggak pakai chatbot ini untuk bisa ngecekin status. Karena kan agentnya sudah sibuk gitu yang handle banyak hal operational sehari-harinya. Kalau cuma buat nanyain update, itu biasanya mereka tenggelam gitu di tengah-tengah banyaknya chat. Jadi dengan menggunakan chatbot itu bisa di-automate lah proses-proses yang seperti ini. Nah, di UGM juga mereka sering dapat gitu chat-chat dari calon mahasiswa ataupun dari mahasiswa mereka terkait dengan syarat-syarat pendaftaran, gimana caranya daftar di UGM, ya kan, yang administrasi seperti itu kan pasti ribet gitu. Dan repetitif, itu kuncinya. Ribet dan repetitif. Jadi kayak agentnya itu harus balesin hal yang sama gitu, puluhan kali sehari. Dan itu kan nggak efektif gitu kan. Jadi makanya untuk hal-hal yang repetitif tadi, itu di-shift dengan chatbot, sehingga informasi repetitif tadi seperti syarat-syarat pendaftaran lah, terus kelengkapan-kelengkapan, tahapan-tahapan pendaftaran, itu semua bisa langsung dijawab sama chatbotnya, ada gambarnya, ada step-stepnya, ada linknya juga ke web-webnya UGM yang relevan. Dan dengan begitu, win-win solution buat bisnisnya. Kalau tadi, agentnya bisa dipakai buat hal-hal yang memang perlu
intervensi manusia, sedangkan yang repetitif yang puluhan per harinya bisa dikasih ke chatbot, dan win-win juga buat customer karena informasi yang mereka dapatkan bisa mereka dapetin cepat gitu. Karena di tengah kesibukan masyarakat, ya mereka pasti maunya cepat dong. Mereka tanya sesuatu, expect-nya dijawab saat itu juga. Bahkan ada yang expect dijawab dalam kurang dari 5 menit. Masalahnya sebagai manusia tentunya penuh dengan kesibukan lainnya juga. Jadi kalau nggak dibalas cepat, mereka udah ngerjain yang lain dan lupa terkait dengan hal ini, dan itu yang bikin mereka experience-nya jelek. Di satu sisi, kalau agent suatu bisnis, ya pasti juga banyak hal lain juga dikerjakan, gitu kan. That's why makanya untuk hal seperti ini bisa lebih cepat dengan menggunakan chatbot. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi kalau aku mau bikin chatbot, apa nih langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan gitu? Sebenarnya tadi langkah pertama sudah disampaikan oleh Pak Anto, research gitu. Pelajari dulu tentang bisnis kalian gitu kan. Bisnis kalian ini bergerak di bidang apa sih yang biasanya ditanyain sama customer-nya. Kayak tadi di UGM, mereka sadar gitu bahwa ternyata yang paling banyak ditanya itu terkait dengan syarat-syarat pendaftaran. Atau tadi di logistik, yang paling banyak ditanya itu terkait dengan nomor resi. Itu data historical yang dicek. Oh, ternyata di bisnis kita yang paling banyak itu topik A, B, C, D, E. Nah, itu yang kita sebut sebagai FAQ, dan itu yang most likely kita akan masukin di chatbotnya. Gitu. Nah, setelah kalian research, gitu, teman-teman research apa aja data-data yang sering ditanyain, benchmarking juga jangan lupa. Gitu. Benchmarking di sini adalah coba cek-cek ke nomor-nomor yang menggunakan chatbot. Gitu. Bisa itu dari kompetitor yang bergerak di bidang serupa, misalnya mereka sudah pakai chatbot, gitu ya. Ataupun dari account-account lain yang mungkin teman-teman pernah interaksi juga, gitu kan. Atau mungkin dari tim kontak yang mungkin kontakkan dengan teman-teman, ya biasanya ada beberapa nomor yang bisa juga coba teman-teman chat untuk melihat kayak apa sih chat-chat menggunakan chatbot itu, jadi benchmarking dari sana, dan tentunya juga konsultasi sama tim kontak. Nah, setelah ngobrol gitu ya, dan tadi research dan sebagainya, mulai tuh teman-teman bangun gitu. Chatbot yang mau aku buat ini seperti apa sih? Nah, saat ini yang lagi banyak, itu chatbotnya dikasih persona. Gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah nge-chatin ke brand-brand tertentu gitu ya, mereka ngasih gitu persona. Oh, nama botnya, contohnya sini ada namanya Paulette gitu ya. Ada bot yang namanya Jenny, ada bot yang namanya Bulan, macam-macam. Tujuannya adalah dengan kita ngasih persona gitu ke chatbot ini, kesannya lebih human, lebih manusia daripada sesuatu yang mechanical gitu kan. Karena pada akhirnya tetap customer itu pingin direspon cepat, tapi nggak pingin yang kayak kaku banget juga gitu. Jadi kasih persona, apakah chatbot ini adalah chatbot yang sifatnya akan informatif tapi strict gitu ya, apakah persona ini akan jadi seorang chatbot yang friendly, yang bahasanya lebih gaul gitu ya, yang lebih kekinian. Nah, itu yang teman-teman coba diskusikan. Gimana nih persona bot yang mau dibuat? Nah, setelah kebayang gitu ya, oh aku mau persona bot yang aku buat ini dia friendly gitu misalnya. Next step-nya copywriting-nya, jadi bahasanya gitu. Kalau friendly kayak apa sih bahasanya? Oh pakai nama, oh manggilnya sobat gitu ya. Terus kemudian bahasanya lebih santai, yang nggak formal, diisi emoji-emoji, itu copywriting-nya gitu. Copywriting ini juga menentukan seberapa mudah dipahaminya chatbot atau informasi yang teman-teman berikan ke customer gitu. Jadi seringkali informasi yang FAQ tadi adalah hal-hal yang repetitif. Nah, hal-hal yang repetitif biasanya juga ada hal-hal yang biasanya banyak, gitu kan. Kayak tadi kalau di case UGM, syarat pendaftaran banyak itu pasti biasanya. Jadi gimana cara kita menata tulisan tadi di WhatsApp supaya tetap enak dilihat itu berpengaruh. Kayak di sini contohnya angka 123-nya diganti icon misalnya gitu. Ya itu salah satu cara juga. Oh kalau yang udah terlalu banyak nggak enak ditulis di WhatsApp, kasihnya dalam bentuk link aja di direct gitu misalnya, juga possible. Jadi ada beberapa alternatif, bahkan di WhatsApp sekarang sudah bisa pakai interactive message seperti button dan juga list. Kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, ada kayak chat yang ada tombolnya bisa diklik 1, 2, 3, itu juga possible sekarang gitu. Atau mau pakai keyword misalnya untuk komunikasinya, bukan ketik 1, ketik 2, ketik 3, tapi pakai keyword itu juga boleh. Nah itu masuk ke poin keempat di navigasi. Gimana kita pingin supaya customer ini berinteraksi dengan chatbot kita, itu seperti apa. Nah, berikan arahan sejelas mungkin. Gitu. Contohnya seperti ini, oh contoh input 1. Karena walaupun kita sekarang merasa mungkin chatbot adalah sesuatu yang lebih lumrah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya,
masih ada customer-customer yang masih belum familiar dengan chatbot ini. Sehingga begitu disodor dengan informasi, ketik 1, ketik 2, ketik 3, itu mereka masih nggak ngeh, aku harus ngapain ya? Gitu. Karena dulunya biasanya ngobrol sama manusia. Jadi tetap dikasih informasi, contoh, input ini, input apa, gitu kan. Atau kalau keyword, ketiklah 2, ketiklah CS atau apa, di teks chatbotnya. Gitu. Dan jangan biarkan chat dengan chatbot itu menggantung. Artinya, begitu dikasih informasi, selalu kita kasih navigasi langkah selanjutnya mereka bisa ngapain, si customer ini. Contohnya di sini, ketik 1 untuk kembali ke menu, ketik 0 untuk misalnya mau lihat menu utama, gitu ya, atau ketik CS untuk bicara dengan agent, selalu kasih navigasi. Karena kalau nggak, mereka stuck di sana, dan akhirnya mereka merasa bahwa apa sih ini layanannya nggak jelas. Gitu. Jadi, either itu balikin mereka ke menu sebelumnya, menu utama, atau bicara dengan CS. Biasanya seperti itu. Jadi, selalu ada jalan keluar dari di tengah-tengah percakapan chatbot ini. Itu yang keempat, navigasi. Nah, setelah kita sudah set up, gitu kan, copywriting-nya, navigasinya mau seperti apa, selalu prepare error message, atau istilah teknisnya fallback. Jadi, ada kemungkinan chatbot kita itu mendapatkan input yang tidak diajarin, gitu. Atau mungkin ada yang typo, atau tadi customer gaptek, jadi mereka nggak ngerti harus ngapain, jadi nyangkut, gitu. Atau mereka salah ketik, mereka iseng, gitu ya. Selalu prepare fallback message, jadi nggak stuck di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya ada chat yang tidak dikenali, kira-kira kita mau bot kita merespon seperti apa? Apakah kita kasih mereka kembali ke menu utama, kita ulangi option yang sebelumnya, atau kita kasih mereka ke agen, atau apa nih? Gitu. Karena kembali lagi, kita nggak pingin ada customer yang sudah tektokan sama chatbot dan mereka nyangkut. Dan nyangkut ini akhirnya juga nggak ke agent, dan mereka juga nggak terjawab, akhirnya memberikan customer experience yang nggak enak juga kan buat customer ke brand-brand dari teman-teman. Jadi kita harus prepare error message-nya. Nah, kalau sudah kita desain nih copywriting-nya seperti apa, error message-nya seperti apa, navigation-nya seperti apa, teman-teman sudah bisa mulai bikin chatbot-nya. Nah, biasanya untuk step 2, 3, 4 tadi, itu teman-teman kontak akan kasih semacam file Excel gitu ya, yang bisa teman-teman tinggal isi di sana. Untuk memudahkan lah teman-teman untuk mulai mengkonfigurasikan kira-kira ingin kayak gimana nih botnya. Nah, dari sana di kontak kita punya dua alternatif nih teman-teman. Teman-teman mau bikin sendiri chatbotnya atau mau minta kontak yang bikinin gitu. Biasanya kalau untuk bot yang lebih kompleks, kayak tadi ada integrasi API dan sebagainya, itu dibikinin sama tim kontak. Jadi teman-teman tinggal share aja template-nya dan tim kontak yang buatin. Tapi kalau misalnya botnya relatif lebih sederhana, artinya tadi yang lebih ke FAQ, ke bagian chat ke agent-agent tertentu, gitu ya, itu sudah bisa teman-teman bikin sendiri sebenarnya via dashboard, seperti yang gambar nomor 6 ini. Jadi teman-teman tinggal bikin sesuai yang teman-teman sudah rancang di template-nya tadi. Gitu. Nah, itu langkah-langkahnya. Sebenarnya ada satu lagi yang belum saya input di sini, yaitu testing tentunya. Jadi setiap kali teman-teman bikin chatbot, ya baik itu sendiri atau dibikin tim kontak, akan ada tahap yang namanya testing. Jadi apakah teman-teman chatbot yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan yang diinginkan, apakah ada typo, apakah navigasinya tadi sudah clear, atau jangan-jangan ada yang salah gitu. Yang seharusnya ke jawaban terkait dengan produk, malah jadi komplain. Nah, itu pasti harus di testing, ya baik itu bikin sendiri ataupun dibuatin oleh tim yang kontak. Jadi make sure waktu testing tadi itu benar-benar di testing semua step-stepnya supaya nggak ada yang kelewatan. Daripada nanti ada yang kelewatan dan akhirnya udah dirilis ke klien atau ke customer, ternyata ada yang miss gitu kan, nggak enak. Informasinya salah gitu misalnya. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, supaya teman-teman nggak penasaran, ini aku tunjukin aja tampilannya kalau misalnya menggunakan dashboard ya kontak. Jadi ini aku yakin teman-teman sudah cukup familiar ya untuk beberapa orang. Seperti ini tampilannya. Dan kalau di sebelah kiri sini ada icon robot. Ini untuk chatbotnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan chatbot kontak, itu fitur ini akan di-enable. Artinya kalau teman-teman klik, bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman belum langganan dipakai chatbotnya, maka biasanya ini akan masih nonaktif gitu. Nah, kalau via chatbot kontak, teman-teman bisa tinggal langsung bikin aja di sini. Jadi misalnya mau bikin chatbot yang baru, tapi untuk
sesi kali ini biar lebih mudah, aku akan coba pakai salah satu yang sudah ada di sini, gitu. Jadi contohnya ini aku klik salah satu, ya, seperti yang teman-teman tadi bisa lihat, ini sudah cukup friendly untuk teman-teman bisa gunakan, karena teman-teman tinggal tambah-tambahin aja sesuai dengan cabang-cabang dan pohon ini, atau kita sebutnya flow tree, gitu ya. Jadi alurnya. Jadi mulai dari starting point, artinya saat customer itu say hi atau customer itu chat ke kita, apa nih respon bot pertama yang akan terkirim ke customer? Contohnya seperti ini, halo gitu. Nah, kita bisa kasih variable customer name. Jadi begitu customer-nya itu chat, nama mereka langsung disebutin sama botnya. Kita kan jadi lebih kayak manusia tuh. Halo, misalnya kalau Jonathan yang ngechat ya, halo Jonathan, gitu kan. Selamat datang di account demo kontak dan seterusnya. Nah ini teman-teman tinggal bikin sendiri gitu, pingin teksnya seperti apa. Ketik 1 tadi, ketik 2, kalau ada tinggal di input emoji di sini dan seterusnya. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah bikin greetingsnya seperti ini, gitu kan, tinggal ditambah. Gitu. Oke, dari greetings ini, user atau customer teman-teman itu bisa ngapain? Dikasih. Contohnya di sini ada 3 opsi gitu. Mau ketik 1, ketik 2, atau ketik 3, gitu kan. Otomatis berarti yang harus teman-teman buat, user input-nya, itu juga ada 3 gitu kan, minimal. Ketik 1, ketik 2, dan ketik 3. Gitu. Kalau mau ada tambahan-tambahan, bisa tinggal ditambahin. Nanti akan jadi satu cabang khusus terpisah. Gitu. Nah, ketik 1, misalnya di sini ya, user input-nya 1, artinya kalau customer ketik 1 setelah menerima pesan ini, apa nih jawaban chatbot-nya? Nah, tadi yang saya cerita. Jadi teman-teman tinggal siapin semua FAQ-nya, sering-sering ditanya, jawabannya apa, pertanyaannya apa, tinggal di-input semua di sini. Gitu. Nah, kalau misalnya dia ketik 1, muncul ya jawaban ini, gitu kan. Terdapat beberapa layanan kontak, gitu kan, saya A, B, C, D, dan seterusnya. Ada navigasi lagi, ketik chat untuk bicara dengan sales, ketik menu untuk kembali ke menu, misalnya seperti itu. Jadi nggak nyangkut. Nah, karena ada navigasi seperti ini, maka kita di bawahnya bikin lagi user input, chat atau menu. Nah, kalau dia ketik chat, dibawa ke sales. Nah, ini saya bisa pilih gitu, ada agent assignment, mau assign agent kemana, gitu, mau divisi sales, mau ke divisi CS, atau mau kemana. Atau mau ke agent-agent spesifik. Jadi, pembagian chatnya itu pun bisa kita atur, mau kemana. Nah, ya kalau menu ya berarti balik lagi kan, ke menu yang greetings tadi, misalnya gitu. Dan seterusnya. Jadi, ini teman-teman tinggal bikin aja, kalau kita istilahnya layer, ya semakin banyak, wah gitu kan, bisa teman-teman tinggal buat aja. Contohnya kalau dari sini ada lanjutan lagi, tinggal di add user input-nya. Kalau ada lanjutan lagi, tinggal di add user input-nya, dan seterusnya sampai ke bawah. Gitu. Ataupun kalau mau ke samping, kalau optionnya banyak, juga nggak masalah. Gitu. Nah, tentunya biasanya kita provide training, ya sebelum teman-teman bisa pakai dashboard ini, kalau misalnya menggunakan chatbot UI ini, sehingga diajarin lebih detail, tadi terkait dengan fiturnya apa aja, cara inputnya bagaimana, dan seterusnya. Kayak tadi kalau misalnya mau menghapus, mau pakai opsi yang sama dengan sebelumnya, supaya nggak perlu input berkali-kali, dan seterusnya. Atau kalau misalnya kayak, oh, aku pingin supaya chatbot di WhatsApp dan chatbot di Instagram beda, itu possible nggak? Possible juga. Gitu. Jadi, kita bisa atur, gitu. Mau chatbot untuk yang di WhatsApp berbeda kah, atau di Instagram, di WhatsApp dan Instagram berbeda atau sama. Kayak gini, kita bisa pilih channelnya. Gitu. Nah, jadi dari aku hari ini itu, teman-teman, jadi ini sharing sedikit introduction terkait dengan chatbot, ya harapannya dengan sharing barusan, teman-teman dapat gambaran kira-kira chatbot itu bisa buat apa aja, dan kira-kira chatbot di kontak seperti apa, dan kalau teman-teman ingin gitu ya, mengoptimize lagi tadi penggunaan WhatsApp-nya menggunakan chatbot, itu gimana caranya sudah ada bayangan, dan apa yang harus dilakukan. Gitu. Mungkin dari aku itu aja. Thank you banget. Aku kembalikan lagi ke Anissa ya. Oke, thank you so much ya kalau Jonathan tadi sudah bantu sharing nih dari sisi perkenalan chatbotnya, dan juga tadi udah demo juga ya dari chatbot di Mekari Kontak. Nah, mungkin nanti kita ketemu lagi di sesi interaktif Q&A. Mungkin nanti Ko Jonathan bisa nih untuk lihat-lihat dulu di sesi Q&A ya kok, karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan jawab di sesi interaktif Q&A. Thank you, Ko Jonathan. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya presentasi dari kedua speaker kita pada hari ini.
Tadi dari Pak Anto sudah membahas secara general tentang how to make service excellence for customer, dan tadi dari Ko Jonathan juga sudah sharing nih terkait dengan lebih perkenalan kepada chatbot ya, yang bisa teman-teman maksimalkan untuk perkembangan bisnis. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi interaktif Q&A, aku akan menyampaikan beberapa informasi. Boleh next? Oke, yang sebelumnya adalah aku ingin mengingatkan jika teman-teman yang masih hadir di sini mempunyai pertanyaan, silakan teman-teman sampaikan pertanyaannya melalui tab Q&A. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian bawah Zoom teman-teman itu ada tab Q&A, silakan diklik dan silakan submit pertanyaannya di sana. Atau jika teman-teman lihat itu juga sudah ada ya beberapa pertanyaan yang masuk, silakan teman-teman sampaikan, silakan teman-teman like atau upload pertanyaan yang lainnya yang menurut teman-teman itu menarik nih untuk kita bahas secara live nanti. Oke, next slide. Nah, lagi-lagi aku ingin menyampaikan jika teman-teman mempunyai feedback terkait dengan webinar hari ini dan juga untuk mengisi daftar kehadiran, silakan teman-teman sampaikan kebutuhannya di feedback form kami, yaitu di bit.ly/kontaktalk-sb1. Nah, teman-teman, aku informasikan juga jika pada webinar hari ini kita akan mengirimkan e-sertifikat, lalu materi webinar beserta rekaman webinar ke alamat email yang sudah teman-teman daftarkan di feedback form kami. Jadi pastikan teman-teman sudah menuliskan nama lengkap dan juga alamat email yang betul ya teman-teman, agar kami bisa mengirimkan materi webinar ke email tersebut. Boleh di next? Oke, informasi yang berikutnya adalah terkait dengan Mekari Conference. Nah, mungkin tadi teman-teman juga baru ada yang bergabung di tengah-tengah acara. Jadi saat ini teman-teman di tahun ini Mekari Conference kembali hadir dan akan diadakan secara offline. Topik pada Mekari Conference tahun ini adalah kita akan membahas bagaimana perkembangan digital mempengaruhi perkembangan bisnis di berbagai lini. Nanti ada dari HR-nya, ada dari bisnis, hingga ke regulasi itu kita akan kulik juga bersama-sama dengan praktisi dan profesional lainnya. Nah, silakan teman-teman jika tertarik, boleh next slide. Jika teman-teman tertarik untuk bergabung di acara Mekari Conference, teman-teman juga bisa nih nanti untuk book tiketnya. Nah, mungkin sebelumnya aku juga akan memutarkan satu video teaser Mekari Conference di tahun 2022. Boleh di-play videonya? Oke, itu dia teman-teman. Nah, jika teman-teman tertarik untuk menghadiri acara Mekari Conference yang akan diadakan pada tanggal 11 Agustus secara offline di Jakarta, teman-teman bisa nih untuk mendapatkan penawaran khusus dari teman-teman yang sudah menggunakan produk Mekari Kontak. Nah, teman-teman bisa untuk menghadiri acara Mekari Conference hanya dengan tiket 275.000. Nah, silakan teman-teman untuk kunjungi atau beli tiketnya di link bit.ly/mekariconference-ud. Nah, nantinya di sana teman-teman akan diarahkan ke halaman di mana teman-teman bisa memilih tiket mana yang mau teman-teman pilih. Silakan di-book ya teman-teman tiketnya dan semoga kita bisa bertemu di Mekari Conference 2022. Boleh di next? Oke, yang berikutnya sebelum kita lanjut ke interaktif Q&A, lagi-lagi aku ingin menyampaikan jika teman-teman ada kebutuhan untuk menyampaikan terkait penambahan fitur di kontak atau mungkin ingin menyampaikan feedback lainnya, silakan teman-teman isikan feedback form kami di bit.ly/kontaktalk-fb1. Nah, nantinya mungkin dari rekanku Mutia juga akan bantu share linknya di kolom chat ya. Jadi teman-teman akan semakin mudah untuk klik linknya. Sampaikan juga alamat email teman-teman yang betul pada feedback form karena nantinya kami akan mengirimkan materi e-sertifikat beserta rekaman webinar ke alamat email tersebut. Boleh di next? Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan informasi produk training dari kontak yang disediakan oleh Mekari University. Nah, mungkin tadi kan teman-teman sudah lihat ya demo dari Ko Jonathan, mungkin jika teman-teman tertarik nih untuk training lagi ya terkait dengan produk training, itu bisa ikuti produk training dari Mekari University.
Nah, silakan teman-teman kunjungi link di bit.ly/contact-general-training. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman di mana teman-teman bisa nih untuk memilih jadwal training yang tersedia. Jadi teman-teman bisa nih menyesuaikan dengan jadwal teman-teman. Atau teman-teman juga bisa kunjungi website unif.mekari.com. Boleh di next? Oke, selain produk training dari Mekari University juga menyediakan online course. Nah, mungkin teman-teman juga aware ya dengan online course. Nah, jika teman-teman perhatikan di layar, ada berbagai macam ya online course yang disediakan oleh Mekari University. Nah, yang sesuai dengan topik kita pada hari ini pun juga ada, yaitu tentang membangun service excellence untuk customer. Nah, seperti untuk penggunaan omnichannel dan juga customer relationship management. Nah, silakan teman-teman akses semua online course ini secara gratis hanya dengan mengunjungi unif.mekari.com. Atau teman-teman juga bisa nih langsung scan QR code yang ada di kanan layar teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, kita sudah sampai di sesi interaktif Q&A. Nah, ini waktunya dari speaker kita, dari Pak Anto dan juga Ko Jonathan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di tab Q&A. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sebelumnya aku ucapkan juga nih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Kita akan coba menjawab pertanyaannya satu persatu ya teman-teman. Jika teman-teman pun masih ada pertanyaan, silakan masih bisa untuk di-submit di tab Q&A. Oke, aku akan mengundang lagi Pak Anto dan Ko Jonathan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Oke, kita ketemu lagi Pak Anto dan Ko Jonathan. Oke, nah kalau kita lihat nih Pak Anto dan Ko Jonathan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, baik itu yang menanyakan tentang customer service excellence secara general ataupun yang bertanya tentang chatbot nih. Nah, mungkin aku akan coba jawab dari pertanyaan pertama ya, ini dari Ibu Herliana Revitasari. Mungkin sebelumnya aku juga akan invite nih Ibu Herliananya untuk menyalakan mikrofon. Supaya kita bisa lebih interaktif juga ya. Oke. Oke, halo, selamat siang Ibu Herliana. Bisa menyalakan mikrofonnya? Halo, selamat siang Ibu Herliana. Oke, mungkin sembari kita menunggu Ibu Herliana, aku akan coba bacakan pertanyaan dulu ya. Mungkin nanti jika Ibu Herliana ada tambahan pertanyaan bisa disampaikan. Oke, ini mungkin pertanyaannya bisa dibantu jawab oleh Ko Jonathan nih, karena ini terkait dengan Mekari Kontak. Oke, pertanyaan seperti ini. Selamat siang, izin bertanya. Untuk satu account dapat dibuka di banyak device di satu waktu, dan jika ada problem terkait user yang terblokir atau gagal join, langkah apa ya yang dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum eskalasi ke vendor kontak? Terima kasih. Nah, terkait hal ini mungkin bisa dibantu jawab, Ko Jonathan. Oke, ini case-nya kan satu account dipakai oleh di banyak beberapa device. Kalau misalnya ada yang locked, biasanya mungkin karena ini dipakai di beberapa device, jadi ada yang input passwordnya salah atau apa, akhirnya account-nya di-locked, maka cara yang pertama yang dilakukan itu di forgot password dulu sih. Jadi di reset passwordnya menggunakan cara itu, dan begitu udah di reset passwordnya dengan forgot password tadi, maka bisa dipakai buat login gitu. Paling itu dulu sih yang saya lakukan sebelum eskalasi ke vendor kontak, atau biasanya bisa paralel juga. Jadi sambil di raise ke tim support kontak sambil melakukan forgot passwordnya juga. Oke, terima kasih Ko Jonathan untuk penjelasannya. Nah, mungkin sebelum kita move ke pertanyaan berikutnya, aku mau coba nyalakan mikrofon Ibu Herliana lagi untuk confirm. Halo Ibu Herliana, bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke, mungkin kita coba, mungkin dari Ibu Herliana terkendala untuk menyalakan mikrofonnya, tapi semoga tadi jawaban dari Ko Jonathan bisa menjawab ya teman-teman, mungkin juga yang mempunyai pertanyaan yang sama. Oke, kalau gitu kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin ini aku akan tanyakan ke Pak Antoni, karena ini berhubungan dengan service excellence ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Sari Sarifah. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana sikap kita jika menghadapi customer yang komplain namun customer tersebut tidak memenuhi SOP dari perusahaan kita? Nah, terkait hal ini mungkin bisa di-sharing nih, Pak Anto, kira-kira gimana ya cara untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini? Ya, terima kasih Mbak Nisa.
Pertanyaannya Mbak Sari dari cimori.com. Ini bagus pasti dari customer care nih. Jadi, karena sering dengar komplain, sering dapat pertanyaan-pertanyaan komplain. Biasanya ya, ini balik lagi ke policy perusahaan. Memang kadang pelanggan itu kan agak-agak nyeleneh ya. Mereka maunya apa aja, yang penting dia puas. Jadi kalau biasanya di kita, kalau dia nggak sesuai, misalnya dia minta sesuatu yang pasti nggak akan bisa kita penuhin, itu nggak pernah kita jawab langsung. Ya, jadi simpen dulu, oke Pak, nanti kami akan hubungi dalam beberapa waktu lagi. Itu biasanya diskusikan dulu dengan supervisor, dari supervisor biasanya harusnya akan eskalasi ke manajernya, karena ini nggak memenuhi SOP. Nah, kita sebenarnya sih udah tahu jawabannya, pasti nggak mungkin, nggak boleh. Tapi kalau bisa, waktu jawab lagi, jadi setelah tadi sekitar, saya akan kami hubungin sejam lagi. Nah, nanti sejam ngubungin itu kalau bisa, selain kita menjelaskan kalau ini nggak mungkin, kita coba tawarin, misalnya, Bapak, nih karena ini kebetulan lagi ada promo nih. Nah, jadi bisa dibilang sekali mendulang, sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu. Jadi coba jawab jawab sesuai dengan aturan perusahaan, tapi mungkin dia dikasih reward juga, misalnya dengan ngasih promo ke mereka. Itu aja sih yang biasa kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Anto untuk penjelasan juga sharingnya ya. Semoga ini juga bisa menjadi insight baru nih untuk teman-teman di sini yang bisa diimplementasikan juga terkait masalah untuk menghadapi customer yang komplain tadi ya. Gitu. Oke, kita coba lanjut jawab pertanyaan berikutnya nih. Ini mungkin juga bisa dijawab oleh Pak Anto nih. Ini pertanyaan dari Ibu Christina Winiarta. Pertanyaan seperti ini, Pak Anto. Bagaimana cara mengatasi customer yang hard complain secara bijak? Nah, mungkin ini terkait dengan komplain juga ya, tapi kebetulan Ibu Christina juga ada di room Zoom, jadi mungkin kita bisa invite juga ya untuk diskusi bersama nih. Oke, halo Ibu Christina, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo Ibu Christina, selamat siang. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke, mungkin dari menunggu juga nih Pak Anto, mungkin bisa di-sharing lagi ya, kira-kira gimana sih caranya menghadapi customer yang komplain yang hard complain gitu ya, secara bijak gitu. Oke, terima kasih Ibu Crispina dari lapakgaming.com ya. Betul. Ya memang mau nggak mau sih ya, namanya juga customer care atau agentnya itu pasti akan terima komplain. Ya kadang komplain yang bisa kita handle, dan kadang yang udah ya luar biasa deh marahnya. Emang yang pertama sih dari agent ya, nomor satu itu agent yang berhubungan dengan si pelanggan, dia harus sabar dan tetap sopan. Itu memang kunci pertama sih itu. Jadi apapun yang mereka katakan, kita harus tetap sabar dan sopan. Itu yang training setiap minggu terus diulang-ulang, sabar sopan. Nah, kalau sudah hard complaint seperti itu, sama seperti tadi. Jadi jangan langsung dijawab, oke Bapak, sorry kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ini nggak ada hubungannya dengan kita, emang ini bukan tanggung jawab kita. Biasanya kan kita gitu kalau lempar, kalau kita cuma sama teman atau sama bercandaan gitu ya. Nah, tapi karena ini kita formal, jadi pertama sabar dan sopan. Terus kedua, coba ditampung dulu. Apa sih komplainnya? Kita udah tahu sih biasanya, tapi kita tampung dulu. Terus nanti sama seperti tadi, kita coba eskalasikan ke supervisor dan ke manajernya, diskusi di situ internal, buatkan kronologinya, jadi detail komplainnya itu seperti apa, kita cari tahu juga di belakang kita, misalnya ada teknisi, ada tim lapangan, itu coba cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, apapun hasil dari jawabannya itu dikasih tahu aja ke pelanggannya, tapi balik lagi seperti tadi, kita kasih dia reward. Apakah itu dalam bentuk promo atau biasanya sih ya kalau memang dia udah benar-benar hard complaint terus nih kalau enggak saya akan tulis di Twitter atau saya akan posting di lembaga konsumen gitu. Nah udah kita kasih misalnya upgrade paket sebulan gitu.
Nanti bulan depan kita telepon lagi, Pak, gimana layanannya, gitu ya. Kalau misalnya bagus, kita bisa langganan, gitu. Itu aja sih. Jadi selalu sabar dan sopan. Kasih waktu untuk mereka sebelum menjawab supaya pelanggannya itu tetap tenang. Buatkan kronologi, analisanya, problemnya apa, dan beritahu ke pelanggannya yang sebenarnya, jangan ditutup-tutupi, dan jangan lupa kasih reward ke pelanggannya dengan asumsi, oh Bapak terima kasih masukannya, gitu. Kasih reward. Biasanya itu akan berhasil sih untuk menghadapi hard conflict. Oke, terima kasih Pak Anto untuk penjelasannya terkait dengan gimana sih cara kita untuk menghadapi customer yang komplain. Jadi memang pertama kita harus tampung dulu ya Pak sebenarnya komplain mereka atau mungkin feedback dari mereka, nanti kita bisa eskalasi juga ya ke supervisor dan diakhiri mungkin kalau bisa diberikan mungkin juga jatuhnya kompensasi ya Pak atau reward gitu ya. Oke, semoga bisa terjawab ya Ibu Christina. Tadi aku juga sudah sempat cek lagi untuk menyalakan mikrofonnya, tapi sepertinya belum bisa. Semoga teman-teman lain yang memiliki pertanyaan sama bisa terjawab juga ya, teman-teman. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Ko Jonathan nih, terkait dengan mengkari kontak. Ini ada pertanyaan dari BPR Willis, jadi mungkin Bapak atau Ibunya bertanya seperti ini kok. Apakah untuk chatbot ini mungkin pertanyaan lebih ke menanyakan paketnya ya, paket yang include itu seperti apa ya untuk bisa menggunakan fitur chatbot ini. Lalu apakah ada trialnya dulu jika ingin mencoba. Nah, mungkin terkait hal ini bisa diinfokan juga nih Ko Jonathan ke teman-teman. Silakan. Ya, biasanya kalau di kontak untuk yang produk WhatsApp atau omnichannel ini, itu teman-teman ngambil yang paket misalnya starter, pro, bisnis gitu kan, itu yang sudah ikut omnichannel-nya beserta dengan ya fitur-fitur yang omnichannel-nya lah gitu kan. Nah, untuk chatbot memang dia secara paket terpisah. Jadi kalau teman-teman chatbot itu bisa nambah paket chatbot yang ini. Nah, untuk paketnya seperti apa? Biasanya itu akan tergantung dengan kompleksitas dari chatbotnya. Semakin banyak FAQ-nya, semakin kompleks chatbotnya, maka biasanya juga biayanya akan menyesuaikan. Itu sih biasanya. Jadi kalau teman-teman ingin menambah fitur chatbot ini di dashboard teman-teman, bisa hubungi tim kontak dan nanti akan diajak ngobrol terkait dengan tadi flow-nya dulu, kira-kira sekompleks apa botnya, dari situ baru kemudian diarahkan ke paket yang sesuai dengan flow-nya. Jadi ya lebih ke custom lah, jadi di tailor sesuai dengan flow yang dibutuhkan. Itu kalau terkait dengan paket. Jadi apa yang include, ya include sesuai dengan flow yang dibutuhkan. Itu kalau untuk yang pertanyaan pertama. Kalau untuk trial chatbot-nya ini, sementara ini kalau untuk yang chatbot UI, kita bisa kasih trial dan bisa teman-teman cobain. Kembali lagi itu bisa ngobrol sama tim kontak. Dan kalau untuk testingnya, tadi kalau chatbot UI bisa langsung dites saja. Kalau untuk chatbotnya dibikinin kontak, juga biasanya dikasih setelah dibikinin, dikasih kayak, oh ini sudah jadi nih botnya, bisa di-testing sama teman-teman juga. Gitu sih. Oke. Terima kasih Ko Jonathan untuk penjelasannya dan juga infonya. Nah, mungkin teman-teman, aku ingin menambahkan ya jika memang di sini teman-teman tertarik nih untuk mendiskusikan lebih lanjut atau mengaktifkan fitur chatbot di kontak, teman-teman mungkin bisa ya untuk mengisikan kebutuhannya, menyampaikan kebutuhannya melalui feedback form kami, yaitu di bit.ly/contacttalk-fb1. Nah, nantinya jika teman-teman sudah mengisikan feedback form, nanti dari tim kontak akan menghubungi teman-teman lebih lanjut. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi feedback form kami ya. Nanti rekanku Mutia juga akan bantu share linknya di kolom chat. Jadi teman-teman bisa lebih mudah lagi untuk klik linknya. Oke, terima kasih Ko Jonathan. Kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini pertanyaan tentang mengkari kontak juga nih. Mungkin bisa dibantu jawab lagi oleh Ko Jonathan. Ini pertanyaan dari Bapak Kevin. Nah, mungkin aku coba bacakan dulu, nanti aku akan invite juga Pak Kevinnya. Jadi pertanyaan seperti ini kok. Apakah fitur chatbot yang ada di menu chat kontak bisa langsung menggunakan trigger berdasarkan keyword customer? Lalu, apakah bisa menggunakan chatbot assign agent-nya auto berdasarkan keyword dari customer-nya? Nah, mungkin sebelum kita jawab, aku mau coba invite dulu nih Pak Kevin-nya. Oke. Halo Pak Kevin, selamat siang. Bisa dinyalakan mikrofonnya?
Halo Pak Kevin, selamat siang. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke, mungkin kita sambil menunggu juga boleh dibantu jawab dulu ya, Ko Jonathan, kira-kira gimana nih untuk jawaban dari pertanyaan Pak Kevin? Ya, untuk pertanyaan apakah bisa di-trigger dengan menggunakan keyword? Bisa. Cuman trigger keyword ini itu harus disetting dulu apa saja keyword-keywordnya. Kayak tadi contohnya kalau misalnya tentang layanan gitu ya, selain ketik satu, mau supaya kalau ada keyword layanannya bisa diarahkan ke opsi tersebut. Nah itu bisa. Jadi nanti di dashboard chatbot yang tadi saya tunjukkan, itu user inputnya di-inputting gitu, keyword-keyword yang kira-kira akan dijawab oleh customer. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah bisa kalau customer-nya mengetikkan keyword tertentu diarahkan ke agent tertentu? Bisa. Tadi saya kasih contoh misalnya ketik CS gitu ya untuk diarahkan ke agent. Prinsipnya sama. Kalau mau supaya ketik sales diarahkan ke sales, ketik customer service untuk diarahkan ke CS bisa juga. Atau ketik Jakarta untuk ke cabang Jakarta, ketik Bandung untuk ke cabang Bandung itu juga bisa. Jadi itu bisa diatur nanti di chatbot yang dashboard tadi. Gitu. Oke, berarti bisa ya, Ko, dan itu memang bisa dan butuh di-setting lebih lanjut ya, Ko Jonathan. Oke. Mungkin sama juga ya teman-teman, jika memang ada kebutuhan nih terkait dengan fitur chatbot dari Mekari Kontak, dan teman-teman tertarik, teman-teman bisa nih sampaikan kebutuhan atau ketertarikannya melalui feedback form kami, yaitu di bit.ly/kontaktalks-fb1. Oke, nah mungkin pertanyaan berikutnya, aku penasaran juga sih ini, aku mau tanyakan juga nih ke Pak Anto. Jadi Pak Anto, setelah kita melihat tadi ya terkait dengan how to make service excellence, dan khususnya tadi kan kita juga bahas secara digitalnya ya, karena kan sekarang juga semua bisnis itu sudah serba digital. Nah, kira-kira menurut Pak Anto gitu ya, ada nggak sih Pak spesifikasi mungkin apakah fitur chatbot ini atau mungkin service excellence yang secara digital ini bisa diterapkan di berbagai industri gitu Pak? Atau mungkin ada mungkin apakah misalkan industri jasa bisa pakai atau mungkin ada gimana nih Pak untuk memaksimalkannya? Ya gitu Mbak Nisa. Jadi kalau saya lihat ya, chatbot ini sebenarnya sih sifatnya umum ya. Jadi nggak peduli mau industri apapun, selama ada customer service atau customer care di perusahaan atau di industri itu, kita bisa dengan mudah menerapkan chatbot ini. Mungkin jawabannya agak beda, tapi back end di sistemnya bisa menggunakan yang sama sih. Oke. Berarti juga kalau dari segi untuk pakai chatbot ini itu udah harus mungkin perusahaan yang sudah berdiri selama 1 tahun atau 2 tahun itu juga tidak masalah ya Pak. Maksudnya selama mereka memang membutuhkan dan bisa dimaksimalkan dengan chatbot ini juga nggak masalah gitu ya Pak Anto? Ya, prinsipnya sih nggak ada masalah. Apalagi sekarang kan semua orang udah punya WhatsApp. Seperti tadi saya bilang, separuh penduduk Indonesia itu udah punya WhatsApp. Jadi bukan diharapkan sih, secara nggak langsung atau mau nggak mau pelangganan atau layanan kita juga pasti orang akan seneng, akan lebih cepat dihandle kalau ada WhatsApp-nya juga gitu ya. Tapi balik lagi sih sekarang ke setiap perusahaannya, apakah ada kebutuhan seperti itu, karena juga kadang ada yang masih bilang enggak pelanggan saya sekarang kebanyakan pakai telepon dan semuanya lebih senang pakai telepon. Ya udah, kita kalau seperti itu kan benar-benar keputusan dari masing-masing perusahaan. Ya. Oke, terima kasih Pak Anto. Nah, mungkin juga tadi bisa jadi insight juga ya untuk teman-teman ketika memang membutuhkan nih untuk mulai mencoba ya memberikan pelayanan prima menggunakan fitur chatbot ini gitu. Nah, mungkin aku coba lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan Mekari Kontak yang mungkin bisa dijawab juga nih oleh Ko Jonathan lagi. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Tito Sulistiantoro. Pertanyaan seperti ini kok. Halo, apakah sudah bisa menggunakan chatbot yang bisa terkonek dengan platform selain WhatsApp, seperti DM Instagram ataupun DM TikTok? Nah, terkait hal ini bisa diinfokan, Ko Jonathan? Ya, saat ini bisa chatbot dipakai di channel lain selain WhatsApp. Yang saat ini bisa digunakan adalah channel-channel yang terhubung ke dashboard-nya kontak. Jadi termasuk seperti Facebook Messenger, web chat, terus kemudian Telegram, Line, dan juga tadi direct message Instagram itu sudah bisa. Kalau direct message TikTok memang belum bisa karena secara channel belum kami hubungkan dengan omnichannel kita.
Tapi kalau untuk yang lainnya, tadi DM Instagram itu sudah bisa menggunakan chatbot juga. Cuma ada sedikit perbedaan ya antara chatbot di WhatsApp sama chatbot di Instagram. Salah satu perbedaannya contohnya adalah button, atau tadi saya sempat cerita kalau di WhatsApp kan bisa kita klik tombol-tombol gitu. Nah itu belum ada di Instagram. Jadi kalau untuk chat kan memang masih pakai yang keyword atau ketik 1, 2, 3 biasanya. Oke. Nah, ini tadi aku juga akan invite Pak Titonya nih untuk menyalakan mikrofon. Halo. Oke, Halo, siap Pak Tito. siap. Boleh, Siap. oke Pak, boleh perkenalan Paling dulu. menyambung penjelasan Ko Jonathan ya. Tadi penjelasannya dia Iya. pakai bisa. Cuma kalau misalnya settingannya bisa beda nggak antara yang di WhatsApp sama yang di DM Instagram? Atau itu satu settingan untuk bisa dua, Pak. gitu? Oh bisa ya. Bisa di setting terpisah. Oke. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Pak Tito untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Ko Jonathan ya untuk sudah bantu jawab. Kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Oke, ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Mas Bo. Mungkin aku coba bacakan dulu ya pertanyaannya. Ini bisa dibantu jawab juga nih oleh Ko Jonathan ya. Jadi pertanyaan adalah, durasi expired chat-nya apakah bisa diperpanjang? Soalnya untuk usaha kami banyak terkendala, salah satunya percakapan yang nggak tuntas. Nah, mungkin ini terkait dengan flow percakapannya kali ya, Ko Jonathan. Mungkin bisa dibantu infokan lagi nih, Ko. Oh, ini kayaknya seperti, ini expired untuk chat ya. Kalau yang ini belum bisa diperpanjang, karena untuk durasi expired chat itu memang dari pihak sosmednya langsung. Jadi kalau dari WhatsApp, memang dari pihaknya WhatsApp, dari Instagram, dari pihaknya Instagram. Jadi itu memang limitasi yang mereka set, dan di kontak kita menggunakan cara yang sama dengan mereka. Gitu. Jadi kalau untuk expired chat, saat ini memang 24 jam maksimum dari chat terakhir yang dikirimkan oleh customer. Gitu. Oke, terima kasih Ko Jonathan untuk jawabannya. Semoga terjawab juga ya Bapak Ibu atau Ibu Mas Bo untuk pertanyaannya. Oke, jadi teman-teman. Saya mau nambahin sedikit, Anissa. Barusan kepikiran. Sebenarnya salah satu cara kita menanggapi expired chat itu pakai chatbot ini juga sih. Jadi misalnya waktu di weekend gitu ya, kita nggak ada agent yang standby. Kalau chatnya di Sabtu, biasanya kan Senin udah expired tuh, gitu kan 24 jam tadi. Nah, kita bisa pakai chatbot, terutama di weekend tadi, supaya kalau ada customer yang chat di weekend, tanpa ada agent pun, mereka bisa dapat informasi yang mereka butuhkan, gitu kan. Dan karena mereka tektokan sama chatbot, gitu kan, mungkin di Sabtu sampai Minggu, akhirnya chatnya itu nggak expired waktu Senin. Jadi kalau ada intervensi dari manusia, bisa dibalas di Seninnya, gitu. Jadi itu juga salah satu pertimbangan, kita bisa menggunakan chatbot untuk case chatnya expired. Oke, terima kasih Ko. Semoga ini bisa jadi insight juga ya untuk teman-teman di sini. Oke, teman-teman, aku infokan, jadi saat ini kalau misalkan kita perhatikan ya di tab Q&A, kita sudah berhasil menjawab semua pertanyaan nih. Jadi teman-teman bisa cek juga nih pertanyaan, ada yang dijawab secara live, ada pun pertanyaan yang dijawab secara typing. Nah, ada satu yang belum dijawab dari Mbak Messi, gmail.com. Boleh saya jawab? Oke, silakan boleh. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Messi, Messi Dwifatonah 21@gmail.com ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara membalas chat customer dengan baik dan benar. Saya nggak tahu Mbak Messi masih ada di sini atau enggak. Tapi gini, prinsipnya gini. Yang kita tuh interaksi dengan pelanggan ya. Jadi prinsipnya sih kita lewat telepon atau lewat chat atau lewat media apapun, ini sama aja kita harus sopan. Jadi kalau secara formalnya, kalau kita jawab telepon kan kita selalu jawab selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu gitu. Nah, persis sama dengan chat. Jadi kita jawab seperti itu. Ada yang bisa kami bantu, selamat datang di layanan kami, ada yang bisa kami bantu, tetap sama seperti itu. Nah, untungnya dengan tools yang kita pakai dari kontak, kita bisa membuat template. Jadi setiap kali ada pelanggan yang udah kita handle, itu harus ditulis satu-satu, nggak perlu lagi. Cukup kita tinggal template-nya aja, selamat pagi, nanti semuanya keluar itu kalimat-kalimatnya. Tapi balik lagi, caranya untuk membalas chat yang baik dan benar itu tetap sama. Jadi kita tetap secara formal menghadapi pelanggan, anggap aja kita lagi telepon dengan pelanggan.
Jadi kita jawabnya juga dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga jangan pakai, kalau apalagi kalau chat ya, kan ini nulis, jangan pakai singkatan-singkatan. Makanya tools yang udah disediakan untuk pakai template untuk jawaban-jawaban tertentu, misalnya nanya paket yang hari ini apa gitu, langsung aja tinggal diklik, keluar semua jawabannya, dan itu juga akan jadi lebih cepat untuk pelanggannya bisa dapat informasi. Demikian, semoga bisa menjawab. Siap, terima kasih Pak Anto untuk jawabannya ya. Nah, ini kebetulan sebenarnya Ibu Messi masih ada di room. Aku coba ini ya, allow to talk. Mungkin jika Ibu Messi ada pertanyaan lebih lanjut nih. Oke, halo, selamat siang Ibu Messi. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, Ibu Messi. Oke, mungkin semoga sudah terjawab ya Pak Anto tadi untuk jawab pertanyaan dari Ibu Messi gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang lain di sini juga yang mempunyai pertanyaan sama juga bisa terjawab nih untuk pertanyaannya tadi. Oke, teman-teman, jadi tadi kalau misalkan teman-teman masih ingin cek juga ya pertanyaan yang dijawab secara typing, teman-teman bisa klik tab Q&A dan pilih di menu answer. Nah, di sana nanti sudah ada nih pertanyaan, keseluruhan pertanyaan yang sudah dijawab, baik itu secara live ataupun secara typing. Oke, mungkin sebelum terima kasih ya teman-teman untuk waktu diskusinya. Nah, sebelum kita menutup webinar pada hari ini, aku mau dong minta closing statement nih dari mungkin Pak Anto ataupun dari Ko Jonathan terkait dengan materi kita pada hari ini. Mungkin dari Pak Anto bisa nih Pak disampaikan lagi ke teman-teman gimana sih pentingnya ya kita, kenapa penting sih harus memperhatikan kepuasan pelanggan melalui service excellence ini, dan juga gimana apa pengaruhnya untuk perkembangan bisnis. Dan nanti dari Ko Jonathan mungkin bisa juga nih menyampaikan apa sih, kenapa sih harus chatbot dari Makari Kontak gitu ya, apa sih yang bisa kita bantu gitu. Oke, boleh dari Pak Anto dulu nih Pak, gimana? Oke, terima kasih Mbak Nisa. Pelanggan itu tetap merupakan kebutuhan ya dari sisi perusahaan. Jadi kita itu membuat sesuatu, kita memberikan layanan itu sebenarnya untuk pelanggan. Tapi bukan berarti pelanggan itu boleh ngapa-ngapain. Nggak ada masalah juga. Jadi jangan sampai kita itu kehilangan pelanggan. Makanya pelanggan harus kita hadapi, pelanggan harus kita layani dengan baik dan benar, dan semua itu bisa kita lakukan dengan tools yang kita sudah siapkan, dan juga dengan template-template, dengan cara-caranya kita bicara. Dan satu lagi sih sebenarnya yang paling penting, kita dapat feedback dari pelanggan, dan itu harus selalu kita evaluasi, kita analisa, dan akan kita jadikan improvement. Terus itu berputar, looping, jangan sampai terputus. Dan satu lagi, never fail to improve. Terima kasih. Oke, thank you Pak Anto. Jadi memang pada intinya customer itu adalah kunci juga ya untuk perkembangan bisnis kita yang harus diperhatikan juga gitu. Oke, boleh next dari Ko Jonathan, gimana nih Kok? Ya, mungkin dari aku sedikit menutup untuk sesi hari ini. Pada akhirnya, chatbot ini adalah suatu tools yang bisa kita manfaatkan tadi kan untuk improve bisnis kita. Dan pada akhirnya mencari tools dan memanfaatkan tools ini kembali lagi kepada kita, baik yang menyediakan maupun yang menggunakan untuk bisa maksimalkan penggunaannya gitu. Jadi di Kontak kita make sure itu bisa dilakukan dengan tadi menyediakan UI yang mudah dipakai oleh teman-teman dengan fitur-fitur yang juga mengakomodir kebutuhan dari teman-teman, dan tentunya ada tim juga yang bisa ngebantuin teman-teman untuk kalau misalnya mau setup, kalau misalnya mau konsultasi. Tadi juga kalau ada feedback dari teman-teman juga kita akan coba untuk improve sistem kita dengan lebih baik, sehingga dengan begitu tools ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman semua untuk maximize bisnisnya. Dan kembali lagi mungkin saya kutip dari Pak Anton, never fail to improve, both buat chatbotnya maupun buat proses bisnis kita. Mungkin dari saya itu aja sih. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Ko Jonathan. Oke, sekali lagi aku sampaikan terima kasih untuk Pak Anto dan juga Ko Jonathan sudah ini ya, sudah mau sharing dengan teman-teman semua di sini di webinar Kontak perdana ini. Semoga Pak Anto dan juga Ko Jonathan bisa sehat selalu dan kita bisa bertemu lagi di event webinar Kontak berikutnya. Oke, terima kasih ya Pak Anto dan Ko Jonathan. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semua. Oke. Ya, oke teman-teman. Jadi kita sudah berada di penghujung acara ya webinar pada hari ini. Sekali lagi aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada webinar perdana Kontak. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di webinar Kontak lainnya, yang tentunya kita akan coba nih membahas topik-topik menarik lainnya.
Oke, mungkin sebelum kita menutup webinar, aku juga akan menyampaikan beberapa informasi ya, teman-teman. Mungkin kita bisa coba ke slide feedback. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi aku sampaikan, semoga teman-teman berkenan ya untuk menyampaikan feedback dan juga masukannya terhadap webinar kita pada hari ini, sehingga dari tim kontak bisa memperbaik ya, semoga webinar kontak bisa semakin baik ke depannya. Teman-teman juga bisa menyampaikan kebutuhannya jika tertarik untuk mengaktifkan fitur chatbot atau mungkin fitur kontak lainnya, dengan menyampaikan juga nih kebutuhannya melalui feedback form kami. Nantinya dari tim kami juga akan menghubungi teman-teman lebih lanjut. Nah, silakan juga teman-teman sampaikan nama lengkap, alamat email yang betul pada feedback form kami, karena nantinya untuk e-sertifikat, materi, dan rekaman webinar akan kami kirimkan hanya ke teman-teman yang sudah mengisikan alamat email pada feedback form. Nah, silakan kunjungi bit.ly/kontaktalk-fb1. Nah, nanti mungkin dari rekanku, Mutia juga akan bantu share linknya di kolom chat. Jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk klik ini. Oke, boleh di next. Oke, itu dia teman-teman webinar pada hari ini. Aku mohon maaf juga ya jika masih terdapat kekurangan. Semoga kita bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pada webinar hari ini. Semoga teman-teman juga sehat selalu. Dan ya, semoga kita bisa bertemu di event berikutnya. Terima kasih dan selamat sore.